Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menyusun latar belakang masalah yang baik, yang runtut, dan juga urut. Oke, di pertemuan ketiga kali ini, teman-teman sudah berhasil memilih topik dan tema dari jurusan yang diperbolehkan ya. Satu adalah administrasi dan yang kedua adalah entrepreneurship. Lalu teman-teman sudah memilih topik dan tema yang teman-teman akan fokuskan dan coba membuat ke dalam bab satu, mungkin ya bab 2 juga, dan bab 3 di penulisan karya ilmiah atau di metopen. Oke, lalu berikutnya tahap setelah teman-teman memilih topik, yaitu sekarang teman-teman menetapkan judul. Hasilnya sudah sangat baik, sudah bagus sekali, sudah saya cek tugas yang dikumpulkan teman-teman, latihan mencari jurnal juga sudah oke, sudah benar. Mungkin ada beberapa yang jurnalnya masih bukan yang deskriptif ya, tetapi secara judul dan topik sudah baik, sudah benar, sudah sesuai yang diminta. Berikutnya setelah memilih tema, topik, dan menetapkan judul, saya lihat teman-teman sudah membuat juga daftar isi atau poin-poin apa yang akan dikerjakan menyusun makalah, oke. Lalu saat ini kita akan maju berikutnya, yaitu setelah menyusun daftar isi, teman-teman akan berlanjut ke penyusunan latar belakang atau bab satu ya. Nah, semua ini diawali prosesnya adalah jelas memilih topik yang sudah Anda lakukan, lalu sudah menetapkan judul. Berikutnya adalah memilih beberapa jurnal artikel yang terpercaya, yang memang merupakan sitasi yang ter ini ya, terpercaya ya, misalnya dari Sinta 1, Sinta 2, 3 atau 4 begitu. Atau juga yang bahasa Inggris bisa dari Scopus akreditasi yang Q1, Q2, Q3 atau Q4. Lalu nanti sajikan dalam tabel identifikasi. Itu kita akan coba bedah untuk bedah jurnal di minggu depan. Itu untuk keperluan menyusun bab satu latar belakang masalah, oke? Nah, saat ini kita susun dulu latar belakang masalah dengan cara yang sangat sederhana, yaitu membuat dua paragraf utama terlebih dahulu atau dua alinea utama. Oke, nah ini saya akan berikan beberapa contoh sebagai demonstrasi ya. Yang pertama ada contoh judul pentingnya komunikasi internal untuk menunjang kinerja perusahaan. Ini adalah saya ambil dari salah satu teman di kelas A ya. Lalu yang berikutnya pentingnya gaya kepemimpinan meningkatkan kinerja pegawai. Itu contoh juga boleh atau faktor-faktor yang memengaruhi tata kelola arsip yang baik itu juga boleh teman-teman ya. Jadi silakan. Nah, berikutnya setelah teman-teman menetapkan judul, teman-teman harus paham tentang bagaimana menyusun latar belakang itu. Konsepnya adalah sesuatu yang berasal dari hal yang umum atau general ya, lalu ke situasi yang khusus. Oke? Jadi seperti gambar segitiga terbalik, umum ke khusus. Nah, ini ada contoh kita ambil saja judulnya pentingnya komunikasi internal untuk menunjang kinerja perusahaan. Nah, kita cerita dulu nanti di paragraf satu di latar belakang. Yang pertama itu hal umum terkait kinerja perusahaan dulu nanti yang diceritakan ya. Lalu berikutnya nanti ke hal yang khusus, yaitu ke komunikasi internal. Jadi urutannya sesuatu yang berdampak besar dulu bagi komunikasi internal yang baik. Jadi hal besar itu yang kita ceritakan, dampak-dampak komunikasi internal yang baik itu nanti apa nih di kinerja, lalu kinerja pentingnya apa gitu. Bagaimana kinerja-kinerja ini bisa
meningkat. Nah, ini hal umum yang semua perusahaan perlu capai, sehingga perlu diceritakan di paragraf awal terlebih dahulu sebelum Anda bercerita tentang komunikasi internal. Saya sudah melihat ya beberapa contoh, ada yang sudah menyusun latar belakang teman-teman, tetapi ada yang menyusunnya langsung bercerita komunikasi internalnya. Nah, yang benar adalah bercerita dulu dampak dari komunikasi internal. Nah, dampak yang baik itu apa? Oh, dampak yang baik akan meningkatkan motivasi, sehingga motivasi kalau meningkat, kinerja pegawai akan juga meningkat. Kalau kinerja meningkat, target perusahaan meningkat. Kalau targetnya tercapai, kinerjanya baik. Sehingga kinerja itu berawal dari rentetan sebab-sebab, di mana itu ujung sebab utamanya adalah komunikasi internal. Gitu urutannya ya. Lalu di sini kita susun nih di latar belakang ya. Kita susun dulu alinea 1, paragraf 1 itu setidaknya berisikan 6 sampai 7 kalimat, di mana kalimat awal, kalimat satu, kalimat pembukanya itu kita bilang ya dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar disebut dengan kalimat induk atau induk kalimat ya. Induk kalimat ini yang akan menuntun dan menemukan atau bisa menjelaskan jawaban-jawabannya di kalimat berikutnya yang disebut anak kalimat gitu ya. Jadi dalam paragraf bahasa Indonesia yang baik, bahkan dalam paragraf bahasa-bahasa asing yang baik ya, termasuk Inggris, itu paragraf terisi dari induk dan anak kalimat penjelas hingga ke kalimat penutup, di mana kalimat akhir dari satu paragraf yang merupakan anak kalimat itu harus bisa menjadi jembatan menuju logika ke alinea berikutnya gitu ya. Nah, ini adalah cara menyusun logika membuat paragraf. Yang pertama, ketika bercerita untuk judul pentingnya komunikasi internal untuk menunjang kinerja perusahaan. Nah, otomatis ceritakan dulu mengapa kinerja itu penting. Nah, berarti kalimat induk atau induk kalimat adalah satu kalimat besar di mana dia harus dijelaskan. Itu ya, dijelaskan dengan anak-anak kalimatnya. Oke. Yang pertama adalah mengapa kinerja perusahaan penting, berarti teman-teman harus bercerita kinerja perusahaan memiliki dampak yang penting bagi keberlangsungan perusahaan, sehingga perlu beberapa hal diperhatikan terkait dengan pencapaian kinerja perusahaan. Titik, itu baru induk. Oke, dengan adanya induk ini, nanti kalimat berikutnya itu harus menjawab pertanyaan bagaimana kinerja perusahaan yang baik, bagaimana bisa berdampak menjadi dampak dari komunikasi internal yang baik. Berarti bercerita ciri-cirinya seperti apa kinerja yang baik. Oh, ciri-cirinya ada komunikasi yang lancar. Oh, ada cara-cara yang harus diikuti sehingga bisa memotivasi. Lalu kalimat penutupnya ya di paragraf 1 adalah korelasi apa yang terjadi antara kinerja dengan komunikasi internal. Jadi itu ada satu statement menyatakan bahwa kinerja perusahaan yang baik, yang tinggi itu membutuhkan sebuah komunikasi internal yang juga baik dan terarah. Nah, itu penutupnya. Nah, sehingga nanti logika di paragraf 2 itu bisa masuk. Dia bisa bercerita tentang komunikasi internal, karena kita sudah tutup di paragraf 1 kalimat akhir tentang pentingnya atau korelasi hubungan antara kinerja yang tinggi itu disebabkan oleh komunikasi internal yang baik dan terarah. Nah, baru di sini paragraf 2 ngomongin komunikasi internal karena sifatnya dia sudah khusus. Kalau tadi umum, sekarang dia mulai mengerucut ya. Sekarang kita cerita sama satu paragraf berisi 6, 7 kalimat ya, 6 atau 7. Ada induk kalimat dan anak kalimat penjelas hingga penutupnya yang baik yang bisa menuju ke paragraf 3 gitu. Nah, di sini ini yang harus dijelaskan ya, apa
itu komunikasi internal yang baik yang bagaimana. Itu sebagai pembuka gitu ya. Komunikasi internal itu sangat penting sebagai arahan yang baik, tatanan yang jelas bagi pencapaian kinerja pegawai secara personal. Titik. Nah, di sini cerita kalimat kedua. Gimana yang baik itu komunikasi yang baik, yang mungkin harus ditulis di SOP dan sebagainya, begitu ya. Lalu nanti cerita lagi ciri-ciri yang baik itu bagaimana, sebutkan-sebutkan koma-koma gitu ya. Lalu yang terakhir supaya bisa menciptakan yang baik itu harus seperti apa ya, perlu usaha, mungkin training, perlu beberapa pencapaian trik, teknik yang nanti perlu diperhatikan dan akan dibahas lebih lanjut. Nah, lalu sudah selesai ketika dibahas lebih lanjut itu nanti bisa masuk ke paragraf yang ketiga ya, mungkin ke ciri-ciri atau indikator komunikasi internal yang contoh yang kurang baik itu bisa masuk paragraf 3, oke? Yang penting sekarang teman-teman mencoba membuat paragraf 1 dan 2 dulu dari latar belakang umum khusus ya, supaya tidak bingung. Sehingga syaratnya harus tentukan judul, pilih judul teman-teman, semua sudah memilih. Saya lihat di Microsoft Word juga sudah. Lalu pahami variabel, mana X, mana yang sebagai pendukung. Yang X itu yang di depan ya, yang tentang tadi kayak kepemimpinan, tata kearsipan, dan juga pentingnya apa tadi komunikasi internal. Nah, itu variabel utamanya. Jadi itu rohnya. Lalu berikutnya pahami cara nyusun kalimat yang baik ya, yang runtut, yang urut, yang bisa coherent, yang nyambung dengan kalimat per kalimat. Dia semakin mengerucut, semakin menjelaskan ya. Lalu pahami gaya penulisan ilmiah, di mana penulisan ilmiah ini penuh dengan konsep, ya, bukan landasan teori. Jadi saya masih lihat ada contoh yang teman-teman submit, ya sudah membuat latar belakang masalah, tetapi masih ada landasan teori ahli, ada tahunnya ikut masuk ke latar belakang. Nah, untuk paragraf 1, 2, dan 3 itu tidak boleh ada landasan teori, karena dia sifatnya konsep yang umum dari pemikiran kita sebagai penulis. Oke, kurang lebih seperti itu. Secara singkat, penjelasan menyusun latar belakang yang sederhana untuk karya ilmiah, baik juga untuk metode penelitian teman-teman nanti ya, untuk draft penulisan skripsi atau tugas akhir. Jadi, teman-teman sekarang mencoba membuat latar belakang dari judul yang sudah teman-teman tentukan ya, dengan sebanyak 2 paragraf saja, 2 alinea saja, di mana satu alinea terdiri dari 6 sampai 7 kalimat, harus ada induk kalimatnya, anak kalimat penjelas dan penutupnya yang bisa coherence ke atau nyambung berkorelasi secara alur pikir ke paragraf kedua ya. Nanti kita akan cek kembali minggu depan dan dikumpulkannya adalah menggunakan file yang lama yang masih format Microsoft Word yang teman-teman sudah kumpulkan minggu lalu, di mana ada cover, ada daftar isi. Lalu di bab 3, halaman 3-nya teman-teman lanjutkan latar belakangnya. Membuat latar belakangnya di halaman 3 ya. Di situ buat dulu 2 paragraf saja. Kita fokus bagaimana belajar menyusun kalimat yang baik, yang runtut, yang urut, sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, oke, cukup dulu sekian penjelasan dari saya untuk minggu ini ya, menyusun latar belakang dari karya ilmiah yang sederhana yang tahap 1. Nanti kita coba untuk menyusun tahap 2, yaitu paragraf 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, yaitu dengan memasukkan beberapa bukti-bukti permasalahan, bukti-bukti dari contoh-contoh di lapangan. Juga mungkin nanti perlu ada contoh yang baik, contoh yang buruk. Itu nanti kita harus hunting dulu. Setelah itu kita data, baru kita susun di latar belakang. Nah, caranya seperti itu, berlayer, bertahap, berlevel. Itu cara membuat latar belakang, teman-teman. Semua data dikumpulkan dengan baik, baru disusun ulang dengan rapi, dengan baik. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi minggu ini. Silakan mencoba berlatih lagi untuk membuat paragraf yang baik dan benar terkait judul teman-teman yang sudah Anda tentukan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.